Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani, rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut untuk cari informasi tentang perkembangan dan progres P-Network part 3 ini ya. Langsung saja to the point yang pertama. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut dari mod namanya Grand King telah tiba katanya ya. Ini salah satu mega moderator apa moderator ya, Grand King gitu ya. Kalau nggak salah mega moderator ini. Tapi di sini dia mengatakan begini. Dear senior katanya, yang terhormat para senior, I want to once again be clear on a few things. Jadi saya ingin memperjelas ya, sekali lagi untuk memperjelas beberapa pemikiran. Yang pertama, I do not support this manifesto. Saya tidak mensupport manifesto, nggak ikutan manifesto karena kemarin banyak para moderator melakukan manifesto. Manifesto itu adalah satu kesepakatan para moderator yang melakukan komplain, yang melakukan ya kalau untuk offline-nya unjuk rasa lah kayak gitu ya. It was not done in my name katanya. Ini tidak termasuk namaku di dalamnya, jadi dia nggak ikut. Yang kedua, it is impossible for the court team to attach the date to open-minded and to guess at one would be a big mistake. Ini nggak mungkin katanya untuk core team untuk menyebutkan atau menentukan satu tanggal open minded itu nggak mungkin buat core team katanya ya. Dan to guess at one will be a big mistake. Ini kalau tebak-tebakan itu adalah kesalahan yang besar kata dia. Jadi nggak usah main tebak-tebakan gitu kan. Dan core team itu nggak menginformasikan secara pasti tanggal open mainnet itu nggak mungkin katanya buat core team. Kemudian yang ketiga, opening the mainnet too early would be failure for the entire vision ya. Jadi open mainnet itu terlalu cepat ya untuk membuat sebuah kesalahan. Jadi artinya kalau misalkan memang open minded itu dirasa akan menjadi salah kalau dipercepat sekiranya memang yang lain belum clear ya, artinya belum benar-benar rapih lah gitu ya. Karena ini akan berhubungan dengan nomor 4 nih yang disampaikan, the minded will not open until a pioneer. Jadi minded itu tidak akan open, tidak akan buka untuk sampai seluruh pionir ya, which include the core team agree that ready. Jadi dia bilang katanya termasuk juga antara pionir dan core team itu sepakat dan siap ya kalau untuk kata Grand King ini ya. The experience and knowledge senior here are ready to know this. Jadi pengalaman senior-senior yang punya pengalaman dan pengetahuan ini saya informasikan seperti ini ya. Kata si Grand King ini katanya gitu ya. Jadi artinya teman-teman, kenapa saya sampaikan ini, moderator dan mega moderator ini tidak satu jalan. Artinya masih banyak moderator dan mega moderator di sana ya, yang artinya tidak sepemahaman untuk project ini, itu banyak ya. Jadi ketika orang yang melakukan atau moderator yang melakukan manifesto seperti ini, artinya mereka juga mungkin pemahamannya berbeda. Ada yang memang tidak ikut manifesto ya, pemahamannya berarti kan berbeda. Nah ini jadi artinya lagi-lagi saya sampaikan ya, balik ke kita lah, pintar-pintar kita menganalisa, pintar-pintar kita bisa-bisa kita aja lah sekemampuan. Artinya saya selalu mengedepankan relevansi ya, dari awal saya buat video P-Network ini mengedepankan relevansi. Itu tolak titik ukuran saya, bahwa ketika ini ada relevansinya ya berarti kemana nyambungnya, oh ini ke sini, oh ini ke sini, seperti itu aja. Oke, kemudian informasi selanjutnya, fakta menarik. Banyak pionir yang berasal dari luar Tiongkok berpikir bahwa sebagai seorang Tionghoa, Dr. Cheng Diaofan telah memberikan beberapa petunjuk tersembunyi kepada komunitas Pi Tiongkok. Dan inilah mengapa pionir Tiongkok memiliki tingkat kegilaan yang tinggi terhadap Pi. Nah ini adanya fakta menarik katanya. Tapi fakta menarik ini apakah betul atau tidak ya, ini juga nggak ada yang tahu ya, artinya begitu. Jadi banyak yang berasumsi ke arah sana karena Cheng Diaofan ini adalah turunan Tiongkok. Jadi wajar kalau di sana ini benar-benar lebih gila lah terhadap P-Network, dan mungkin ada bocoran-bocoran tersendiri dari Cheng Diaofan khusus untuk rasnya di sana, di negaranya. Nah ini desas-desus ini udah lama sebetulnya, tapi ya whatever, artinya ketika pun memang itu betul, tetapi setidaknya kita selalu saya sampaikan selalu bahwa
ketika memang itu baik adanya untuk banyak orang, ya why not gitu ya, itu mereka lah, silahkan saja, kita kan follower ya. Kemudian ini ada informasi dari Crypto Rover, dia bilang BlackRock. Nah ini teman-teman silahkan search di Google, BlackRock itu apa, perusahaan apa ya, dan saya yakin foundernya nggak bakalan bisa ketemu. Nggak bakalan bisa ketemu. Ini BlackRock yang punya siapa, luar biasa ya, keren ini. BlackRock ini yang punya siapa, backgroundnya seperti apa dan bagaimana ya, biografinya susah, nggak bakalan ketemu. Tapi ya nggak tahu juga teman-teman, mungkin ada ya, silahkan share aja. Ini BlackRock bertujuan untuk mengurangi harga Bitcoin, memungkinkan mereka membeli dengan harga yang lebih menguntungkan ya, setelah mereka memperoleh jumlah yang diinginkan secara memadai. ETF spot Bitcoin akan diperkenalkan menandai dimulainya bull market. Hal ini diperkirakan akan terjadi pada tahun 2024. Ya, betul. Kalau memang ya mungkin ini buat komunitas yang memegang atau holder daripada Bitcoin. Ini kemungkinan ada optimisme ke arah sana, 2024 akan bull market. Ya, tapi gini teman-teman, ketika memang ini ada perusahaan-perusahaan besar atau penguasa-penguasa kapitalis besar itu turun tangan, turun ke jalanan untuk artinya menyerok lah ya. Bagaimana caranya Bitcoin itu agar turun sedikit ya, artinya ya berharap kan biasanya kayak gitu, turun agak jauh. Nah, terus dia serok tuh ya. Dengan ya orang kapitalis kan berapapun tebak aja. Nah, itu akhirnya apa? Targetnya adalah tahun depan bull market. Nah, tapi berbeda dengan misalkan kita berpikir bahwa bagi kita pionir Pi Network ya, bagaimana seandainya ini, maaf ini cuman ini aja ya, cuman spekulasi aja, bagaimana seandainya ketika memang ternyata nanti di market yang menguasai adalah Pi Network. Nah, kalau misalkan memang banyak orang yang berpindah ke Pi Network, termasuk juga holder-holder Bitcoin atau holder yang lain, apa yang terjadi, yang akan terjadi terhadap value Bitcoin ya, artinya ya kita nggak tahu, itu kan hanya asumsi saya semata. Ketika memang hal itu terjadi ya, bull market apakah akan terjadi atau akan sebaliknya. Jadi nggak bisa dipastikan. Kalau dunia digital ya, dunia kripto itu yang terpengaruh dengan volatilitas pasar, itu tidak ada yang bisa dipastikan stabil. Underlay-nya ini kan berbeda dengan yang betul-betul real underlay gold ya. Kemudian selanjutnya dari Hokan News, ini pemecahan katanya, transformasi mata uang digital dan moneter jaringan Pi mendukung misi dedolarisasi BRICS. Nah teman-teman, saya sampaikan bahwa kenapa saya angkat ini. Jadi gini, media apapun boleh kita baca ya, artinya informasi dari manapun, termasuk dari saya pribadi. Saya selalu mengatakan mohon maaf, apa yang saya sampaikan evaluasi ulang lah sama teman-teman. Ini kan hanya informasi, ada juga yang berbau-bau asumsi saya pribadi. Jadi artinya dievaluasi lagi oleh teman masing-masing, cari data-data validitas di luaran sana yang lebih valid, yang lebih relevan. Ketika pun itu memang relevan dengan apa yang saya sampaikan, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya cari yang terbaik, artinya begitu. Nah, termasuk media Hokan News ini kadang memang masih tetap campur teman-teman ya. Jadi ada yang memang itu fakta, ada yang memang dia pun ngambil dari salah satu pengguna X ya. Sekarang bukan Twitter tapi X ya. Dan kemudian dijelaskan sama dia. Jadi seperti ini saya kurang setuju teman-teman ya. Kalau dibilang untuk Pi itu mendukung dedolarisasi BRICS. Jadi tidak ke arah sana. Artinya saya bukan memahami ya, sorry. Jadi so tahu kalau memahami. Saya sedikitnya saya coba menerka-nerka karakter daripada Nicholas ya, karena nggak mungkin kalau saya lebih ke sana, nggak mungkin sekelas dan seperti karakter Nicholas ini arahnya ke sana. BRICS ini kan nggak ada hubungannya sebetulnya dengan Pi Network. Kalau masalah seperti ini mendukung misalkan, ya saya sih kurang yakin ya gitu loh. Jadi ini tidak terlalu inilah teman-teman, artinya kita baca oke ya, pahami oke, nggak masalah. Tetapi kalau untuk BRICS ini program berbeda dari pemerintah, pihak pemerintah terkait yang tergabung di BRICS ini. Tapi kalau untuk Pi Network yang tempo hari dia coba memvalidasi daripada Pi Network di Eropa, itu memang betul kalau itu ya. Karena di sana artinya dari dua Amerika dan Eropa itu harus ada memang
legalisasi lah, artinya begitu ya, secara sederhananya. Jadi teman-teman, untuk masalah ini ya harap tidak terlalu diinin ya. Oke, kemudian selanjutnya, selama tim P-Core ya atau P-Core Team menerbitkan peta jalan, harga PIOU di bursa akan segera naik sehingga 10 kali lipat dari harga saat ini. Pada hari pembukaan mainnet, harga P akan naik terus 100 kali lipat dan melampaui ETH 2 hingga 3 kali lipat. Pegang erat-erat P langka kami. Ya, di sini 58 ya, 58,84, artinya karena memang ada perkataan dari core team kemarin bahwa akan ada roadmap di bulan September, makanya IOU-nya langsung bull market. Nah, tapi tetap bagi kita ya, saya percaya teman-teman gak ada yang ikut ya, tapi sayangnya di luar sana ini ada IOU ini ada, padahal nggak bagus. Artinya akan merugikan aset nantinya ya, aset kita pribadi atau mungkin bisa saja menjadi kehilangan. Artinya begitu. Kalau misal ini kan market kopong ya. Ada kalau misalkan sewaktu-waktu marketnya hilang begitu saja, ya kemana dana kita? Hilang begitu saja aset kita. Nah, bahaya ya. Oke. Kemudian masa depan Pi Network sangat cerah dan kami yakin proyek ini akan menjadi kekuatan yang kuat di bidang mata uang digital, mendorong pengembangan dan inovasi seluruh industri. Nicholas Kokalis, ini perkataan Nicholas ya, pendiri daripada jaringan Pi Network ya. Masa depan Pi Network sangat cerah teman-teman ya. Jadi tetap klik petir, pertahankan. Oke, kemudian ini dari BSC News. Bosan dengan misinformasi dan berita palsu? Nah, ini luar biasa. BSC News nya mengiklankan Fireside Forum teman-teman. P-Core Team Forum Fireside jaringan telah hadir. Platform berbasis blockchain yang memberi penghargaan pada konten asli ya dan membantu kembali dunia digital. Selami saat Dr. Nicholas memberikan informasi lebih lanjut. Artinya Fireside Forum diakui oleh BSC News bahwa betul-betul di sana menghindari dan meminimalisir kita dari apa? Dari bahkan bisa menghilangkan kita dari apa? Dari informasi-informasi yang betul-betul salah ya, atau misinformasi, palsu, fake information ya. Oke, kemudian nah ini dari Jatingupta 003 India, dia menginformasikan bahwa migrasi tanggal 23 Agustus kemarin itu ada 6.182 wallet. Wow, luar biasa ya, dalam satu hari kalau nggak salah ini. Ada 3 hari ya kalau nggak salah. Nah, ini yang pertama tanggal 23 nih Agustus, 6.000 loh yang termigrasi koinnya, luar biasa. Kemudian 24-nya ya berarti tadi sehari ya. Kemudian ini tanggal 24-nya 14.000. Wow. Ini kan ada 14.473 wallet. Nah, ini salah satu speed percepatan, bukti percepatan daripada. Dan ini bisa teman-teman lihat di explore-nya Pi Network. Silakan dicek-cek aja, atau bukan di situ mungkin di yang aplikasi itu ada tuh, lupa saya aplikasinya teman-teman. Ada yang memang khusus terintegrasi untuk blockchain explorer-nya, di situ data-datanya lengkap. Saya lupa ya, apa ya aplikasinya itu waktu itu. Oke lah, kemudian ya teman-teman silahkan informasiin ke teman-teman yang lain di kolom komentar ya kalau tahu aplikasinya. Saya lupa soalnya. Oke, kemudian ini Coinbase. Ini Coinbase juga ikut-ikutan ya, $53 ya per Pi. Ini IOU seperti biasa lah ya. Nah, ada yang mengatakan pionir Amerika, bayangkan katanya IOU aja sudah segini, bagaimana kalau udah mainnet? Ada tuh siapa namanya yang perempuan itu? USA ya, pionir USA. Saya senyum aja ya, artinya ya sudahlah, IOU ya IOU gitu loh ya, kita ya penambang ya ikuti yang real saja. Oke, kemudian Pi Network ini tapi bukan ini ya, bukan akun resminya ya. Pasalnya roadmap telah disebutkan core team dalam rapat pengembang. Nah, ini ada rapat pengembang developer kemarin, itu roadmap diutarakan. Pasalnya itu gara-garanya, makanya PIOU itu bull market. Ini tadi 53, ini 54, beda-beda memang. Setiap bursa itu beda-beda. Ini makanya belum aja launching atau belum aja mainnet, IOU aja udah harganya udah wadidaw gitu ya. Oke lah, kita lanjut Pi Network ini ya. Pi Belimid. Ini dari mana India apa ya? Jangan terbawa oleh penundaan. Emas mengalami serangkaian proses sebelum menjadi sesuatu yang Anda hargai. Teruslah meringankan tombol itu. Meringankan tombol itu artinya ya tombol diklik, klik petir gitu kan. Dan lebih cepat dari yang Anda pikirkan. Hal ini akan membawa Anda ke sisi kehidupan yang lebih baik. Amin, Bang.
Terima kasih Bang. Oke, kita lanjut. Itu sebabnya saya menyukai Pi Network. Tidak peduli apa yang kita lakukan di dunia nyata atau bagaimana kita hidup, semua orang di sini mempunyai kesempatan untuk mendapatkan sejumlah Pi. Beberapa tunawisma mungkin memiliki kelipatan Pi dibandingkan pengacara atau dokter. Cryptocurrency lain tidak mendapatkan peluang seperti itu. Betul. Jadi saya melihat ya, teman-teman mungkin pernah menyaksikan dari grup-grup lain. Itu justru yang sudah berumur. Saya sering ngatain ya, mengatakan bahwa justru yang saya terbalik sekarang lah. Orang-orang mungkin karena memang banyak sudah ngerasa banyak uang atau bagaimana. Justru orang-orang yang mereka itu di pemerintahan, orang-orang yang itu karirnya bagus, penghasilannya besar, itu mereka nggak peduli dengan Pi Network. Banyak yang tidak join, banyak yang cuman sekedar walaupun memang tahu juga. Ya, ada juga anak muda kalah dengan game sekarang di mana-mana. Jadi gini, dulu itu warnet ya racunnya, sekarang apa di handphone. Yang saya prihatinkan itu dari sejak SD ya, SD, SMP, SMA sampai anak kuliahan itu sekarang kalah dengan game, main game saja. Game itu makin teknologi makin tinggi, makin kelihatan real, nyata. Nah, ini merusak sebetulnya. Tidak peduli dengan proyek seperti ini. Jadi mau dapat wawasan seperti apa, ini yang saya sayangkan gitu loh. Tapi ada di grup saya ya, luar biasa, masih remaja SMP tetapi sudah banyak berkecimpung di dunia kripto, ada juga ya. Jadi nggak semua juga sih. Oke, kemudian kita lanjut dari Pi Network ini, mereka yang berada di garis depan revolusi Pi, maju saat dunia tertidur, mengukir jalan, meninggalkan jejak untuk diikuti dunia, menetapkan presiden baru ya bagi komunitas teknologi dan masyarakat pionir. Wow, ini kata-katanya dalam juga ya. Meninggalkan jejak untuk diikuti dunia. Wow, jadi dunia yang mengikuti jejak. Wah, mantap ya. Nah, ini node Bitcoin ya. Teman-teman, ini ada node Pi dan node Bitcoin ya. Di atas node Bitcoin yang berwarna biru, ya, ini berwarna biru. Ini jumlah nodenya ya. Kemudian Pi Network ini jumlah nodenya juga. Coba bandingkan. Ya, coba lihat lebih banyak mana. Nah, artinya apa? Kalau dibahas panjang, ya teman-teman silakan saja. Ya, kalau banyak node berarti bagaimana tuh project kalau yang menguasai node di dunia ini? Wow, ngeri. Oke, kemudian Pindiket CD. Dia mengatakan berita terkini, Pi Core Team telah menghapus manifesto moderator dari forum Fireside. Nah, tadi yang tadi saya bilang ya. Jadi sudah menghapus manifesto moderator dari forum Fireside, itu Core Team yang menghapus. Gitu ya. Oke lah, kemudian dari Pi Network Academy, terkadang langkah terkecil ke arah yang benar, langkah sepele nih, tapi arahnya benar gitu ya, bisa menjadi langkah terbesar dalam hidup Anda. Betul, sangat setuju. Jaga penambangan, Pi Core Team tahu yang terbaik gitu katanya ya. Jadi hal-hal yang kecil itu, yang sepele itu kita cuma klik sehari sekali, itu yang jadi bahan tertawaan orang gitu loh. Banyak kan sekarang, apa sih lu, nah klik sehari, nggak mungkin lu kaya modal begitu doang, kalau kayak kerja gitu kan. Nah, itu jadi artinya ada sesuatu yang mungkin di sini miss ya, antara yang memahami mengikuti dan yang tidak memahami tidak mengikuti ya, whatever. Oke lah, nafsi-nafsi. Kemudian, bisakah mata uang cadangan dunia Dr. Nicholas yang disebut Pi Network yang dipasang di lebih dari 230 negara di seluruh dunia berguna dalam dedolarisasi yang dilakukan oleh gerakan besar revolusi dunia yang disebut BRICS? Ya, kalau masalah untuk di background atau di belakang layar, apakah ada komunikasi ya atau ada apa dan sebagainya, tidak ada yang tahu selain mereka ya. Nggak mungkin juga diumumin lah. Kalau kayak gitu perang sama dolar, sama perang terbuka yang ada kan gitu. Ini aja sekarang udah perang nggak berhenti kan di Eropa sana. Nah, artinya apa? Apapun yang terjadi ya, untuk masalah pengaruh dari BRICS ke dolar dan sebagainya ya, kita tetap di Pi Network saja, fokus kita pelajari, kita pahami. Apapun itu effortnya, yang penting kita berdoa yang positif, yang baik gitu ya. Jadi banyak orang yang mengatakan, yang berpikir bahwa BRICS ini didukung oleh Pi Network ya, sepakat untuk ya secara tidak langsung akan meruntuhkan dolar. Tetapi saya rasa tidak semudah itu ya. Artinya ada regulasi-regulasi tertentu, ada tahapan-tahapan proses tertentu, dan tidak
semudah itu juga gitu loh ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ada seberapa besar kemungkinan Pi roadmap baru lebih mirip peta dan bukan esai. Nah, ini sambil ketawa. Oke, saya juga teringat teman-teman. Akhir tahun kemarin itu roadmap Pinet itu kan berupa esai ya. Jadi berupa tulisan saja. Makanya kan saya bilang roadmap sudah ada, sudah meluncur kemarin diperbarui akhir tahun. Nah, ketika IOU rame itu kan, IOU rame karena memang itu roadmapnya keluar, diperbaharui roadmap akhir tahun kemarin. Nah, tapi bentuknya tidak seperti ini. Ini kan jelas ya. Kalau untuk proyek-proyek lain biasanya di websitenya itu ada ya peta jalan lah, kayak peta beneran gitu loh. Nah, ini bulan ini ke sini apa proyeknya, bulan ini ke sini. Nah, Pinet itu kan enggak, dia berupa tulisan saja roadmapnya. Nah, ini makanya dia iniin sama akun Pinet. Seberapa besar kemungkinan Pi roadmap baru lebih mirip peta atau dan bukan esai? Apakah mirip kayak gini kata dia gitu ya. Ya whatever, kita tunggu saja. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang ada BlackRock juga di sini ya. Kemudian ada beberapa instansi dan perusahaan besar dunia ya yang memang ini kapitalis ya kelas tinggi lah ya. Ini ada beberapa nih. Ada BlackRock, Bitwise, Panek, Wisdom Tree, Invesco dan Galaxy, Fidelity. Wah, ini perusahaan-perusahaan mengerikan dan asetnya itu bukan hanya online tapi offline dan hampir di seluruh dunia. Asetnya ini aktif ya. Artinya dia di sini apa? Kenapa saya sampaikan? Karena di sini akan mengadopsi secara bersamaan Bitcoin, teman-teman. Nah, makanya tadi dikatakan akan bull market 2024 gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu. Ya, kita tunggu saja. Ini kalau udah begini ya effortnya kayak gimana kita nggak tahu. Ya, kita tunggu saja. Oke, kemudian ini juga di market cap ikut-ikutan 57. Ya kan, ini saya lucu nih, kenapa saya sampaikan ini market. Jadi ada beberapa rekanan di luar sana atau kawan ya, kita anggap kawan ya walaupun belum pernah ketemu ya, banyak yang komentar bahwa di grup juga, bang, kata si Anu, kata di grup ini dan sebagainya, setiap project itu patokannya adalah coin market cap. Betul, memang karena itu akan berhubungan dengan likuiditas dan coin market cap itu bukan penentu finalnya, bukan. Jadi artinya kalau yang saya pahami, dia kan hanya memberikan data aja. Orang daftar atau misalkan ada project yang terdaftar di coin market cap ya, mereka review, artinya mereka tunjukkan gitu loh. Jadi bukan coin market cap yang megang megang likuiditasnya, bukan gitu. Mereka hanya megang data saja. Jadi nggak vital pengaruh daripada coin market cap ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Apalagi nih? AS baru saja memperkenalkan proposal sejak yang dapat membunuh Devi. Seperti yang kita ketahui, Departemen Keuangan AS dan IRS baru saja merilis usulan peraturan mata uang kripto yang mungkin menganggap aplikasi DeFi ya seperti Uniswap, OneInch, Curve, MetaMask dan lain-lain sebagai broker dan dipaksa untuk menerapkan KYC. Nah, ini seperti apa? Karena memang mau nggak mau fiat dan kripto still war, masih perang. Ya, siapa nanti pemenangnya kita tunggu saja. Oke. Kemudian Pi di Binance ini ikut-ikutan juga, yang jual NFT harganya berapa? 314 BNB. Gila ya. 314.159 selama mainnet. Jadi gini katanya. Pi di Binance 68.420,6 USDT ya, USD saat ini, tetapi kami belum membuka mainnet ya. Bitcoin aja 26.000, ini 68.000 kan. Siapapun yang mengatakan bahwa Pi tidak dapat dicantumkan di 314.159 selama mainnet itu bodoh ya. Oke lah. Jangan ngatain bodoh juga, bang, kan belum tentu. Oke, kita lanjut. Ini, apakah Anda siap untuk penutup membuka mainnet? Kejutan lainnya akan segera hadir, bersiaplah. Waduh ya, artinya gini teman-teman ya. Oke, terakhir saya sampaikan bahwa informasi mainnet misalkan September dan sebagainya, itu artinya belum pasti ya, belum ada informasi apa-apa, belum. Jadi jangan terlalu ini. Yang saya ketahui yang sudah pasti itu adalah bulan September ini akan ada
roadmap baru, ya. Roadmap baru itu peta jalan baru, penjelasan. Yang namanya peta jalan, ya wes kita sampai sini tanggal berapa, ya udah tanggal 3 bulan apa, bulan 7 misalkan gitu. Nah terus kita harus sudah sampai sini dan targetnya ini terselesaikan oleh devnya ya atau core team bulan apa tanggal berapa gitu loh. Itulah peta jalan. Jadi yang saya bisa informasikan bahwa yang jelas itu akan ada September. Tapi kalau untuk mainnet belum, artinya belum ada informasi. Nah makanya ini ngelihat daripada peta jalan ini yang di euforiakan orang ya, artinya ditunggu sama orang yang berharap apa, berharap semua sama, seluruh dunia berharap bahwa ada roadmap baru dan tidak jauh dari situ akan ada open mainnet, mungkin seperti itu. Makanya rame sampai IOU aja heboh gitu harganya kan gitu ya. Oke lah, itu aja kita coba bahas-bahas tadi sedikit bukan sedikit, ini panjang. Mohon maaf ya teman-teman ya. Apa-apa sambil ngopi sambil ngudut maning wae lah ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, kasih gambaran buat teman-teman bahwa kita tetap, intinya kesimpulannya kita masih klik petir ya, setia klik petir. Bagi yang bang, ayo mana ada komen tuh, saya ingat. Bang, ayo bang, mantep bang, terus bang, ngibul bang. Ngibul bang katanya kan. Terus apa lagi, ayo bang, mimpi bang, jangan bangun-bangun. Oke lah, saya sih ketawa aja, oke ya masalah. Ada jadi bang katanya, bang sadar apa bang, jangan gila mulu. Wah banyak lah pokoknya ya. Artinya baik itu yang ini gitu kan, mau itu di ya baca-baca di grup sebelah dan sebagainya banyak banget. Tapi ya whatever, monggo. Tapi setidaknya ya terima kasih kalau memang pandangannya berbeda, nggak masalah. Tapi bagi kami yang menjalankan, ya mohon maaf tidak berani mengatakan seperti itu. Ya itulah berbeda pikiran kita ya. Jadi saya salut sih kadang-kadang sama orang-orang di luar sana yang ya netizen kan pedes-pedes ya, luar biasa ya. Saya agak berani marah. Oke lah, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.